Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini saya kedatangan tamu istimewa. Tokoh yang sangat terkenal. Baik karena pesantrennya maupun ceramah-ceramahnya dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Yaitu Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Siap Bang. Selamat sore, Gus. Alhamdulillah. Saya tadi panggil, ini anak muda atau kiai? Usia kiai kolonial tapi selera milenial. Gus Miftah ini terkenal gara-gara salah satu yang kontroversial, yaitu beliau ceramahnya nggak hanya terbatas di pesantren atau di masjid-masjid, tapi juga sampai ke lokalisasi pelacuran, ke karaoke, ke salon-salon plus, dan sebagainya. Dan tentu pro dan kontra terjadi di situ. Ada yang mengkritik bahwa itu nggak layak didatangi karena itu tempat syirik. Tapi ada yang memuji juga, memang benar juga. Kalau yang di masjid kan orangnya udah taat sholat, taat ibadah, taat puasa. Kalau yang di tempat-tempat maksiat, ya memang perlu diceramain untuk kembali ke jalan yang lurus. Tapi ya itu pendapat berbeda-beda. Ada yang mengkritik, ada yang enggak. Tapi yang pertama saya ingin tanyakan ke Gus ya, Gus Miftah ya panggilannya. Ke Gus Miftah, ini kita ini terbelah udah lama banget, terbelah dua. Ada polarisasi. Yang dulu kan dimulainya itu oleh pemilu ya, pemilu 2014. Pendukung Prabowo dan pendukungnya Presiden atau Jokowi itu terbelah dua. Satu bahkan dibilang cebong, kelompok yang lain dibilang kampret. Tapi setelah 2019, kita berharap bahwa itu sudah nggak ada lagi. Karena Prabowo pun sudah bersatu dengan Jokowi dalam kabinet. Satu presiden, satu menteri pertahanan. Namun masih terus sampai hari ini. Perang di sosmed itu kadang-kadang sudah keluar kata-kata yang tidak lagi tidak lagi sopan santun, sudah mengabaikan sopan santun. Dan lebih rusak lagi, mulai ada mengelompok berdasarkan agama. Agama ini ke sini, agama yang satu juga walaupun multi agama tapi lebih ke sekular misalnya. Gimana pandangan Gus Miftah ini tentang ini? Oke, terima kasih Bang Karni. Saya menggambarkan Indonesia itu rumah besar. Iya. Yang di dalam rumah besar itu ada 6 kamar. Ada kamar Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Saya meyakini kalau setiap orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing itu tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Bahkan mengganggu tidurnya orang lain. Atau mungkin bahkan ngompol dan ngiler di kamarnya orang lain. Pasti terjadi masalah. Nah, di dalam kamar sendiri itu ada beberapa ranjang nih. Kayak kamarnya orang Islam, kamar Islam. Di situ ada ranjang. Ada ranjang NU, ada Muhammadiyah, LDII, Darul Hadis, dan lain sebagainya. Saya juga meyakini kalau semua orang Islam kembali ke ranjangnya masing-masing juga tidak akan terjadi masalah. Yang masalah adalah ketika kita tidur di ranjangnya orang lain. Nah, maka kenapa kemudian ketika bulan Ramadan kemarin saya dapat undangan di gereja Bethel Indonesia yang akhirnya super viral itu,
Tapi gara-gara itu saya diundang oleh wali kota Los Angeles untuk hadir di Amerika untuk berbicara toleransi. Rencananya tanggal 23 Desember saya hadir ke sana, tapi karena COVID tinggi, akhirnya kita hold dulu. Saya waktu itu, kalau saya berkunjung ke rumah Bang Karni atas undangan Bang Karni, Iya. seperti hari ini ya saya harus datang dong. Gitu. Tapi kalau saya tidak diundang, ngapain saya datang? Iya. Lah di gereja itu konteksnya adalah saya diundang untuk memberikan ceramah kebangsaan versi Gus Miftah. Nah saya pikir kuncinya adalah ya nggak usah ngurusi orang lain. Maka kemudian kalau dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya adalah wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah kamu sekali-kali menghina orang-orang yang menyembah di lain Allah, selain Allah. Maka mereka akan menyembah sesembahanmu dengan tanpa ilmu dan membabi buta. Tanpa ilmu. Ya, karena itu kita harus kasih ilmu sebetulnya. Ya, karena ilmu. Lah makanya kemudian terjadi kenapa sumbu pendek itu terjadi karena kurang ilmu. Karena saya memahami begini, satu ayat ditafsirkan oleh orang yang berbeda, maka akan menghasilkan tafsir yang berbeda. Contoh Bang Karni ya barangkali ya, di depan kita ada kecelakaan di jalan. Yang lihat saya sebagai kiai, Bang Karni sebagai orang entertain atau host atau pembawa acara, ada polisi, ada mungkin maklar lah. Satu kejadian sama dari kacamata yang berbeda, maka tafsirnya berbeda. Iya. Begitu saya melihat dia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, sebagai orang media, Bang Karni barangkali dilaporkan dari jalan rasional saya terjadi kecelakaan. Ini orang media. Tapi kalau polisi, ini terjadi kecelakaan pasti karena melanggar lalu lintas. Tapi kalau maklar beda, Bang. Wah, motornya masih laku nih 10 juta. Kira-kira begitu. Jadi ya, kenapa hari ini banyak kemudian orang yang salah kaprah ya? Barangkali kurang ilmu tadi itu. Harus diedukasi lah. Ya, tapi akibat dari salah kaprah tadi, segala sesuatunya sekarang jadi kehebohan. Dan saling adu-mengadukan. Ya kita lihat yang terakhir ada apa namanya? Ada Habib Bahar, ada lagi teman kita Ferdinand. Ferdinand dianggap sudah menghina Allah, Menistakan ya. menistakan Allah. Karena mengatakan Allah itu lemah. Allahku maha berkuasa. Ya. Bagaimana Gus Miftah lihat ini fenomena Ini menarik, belakangan? Mas. Bang Karni ini menarik. Saya ingat betul Deddy Corbuzier itu sebelum masuk Islam. Bulan Ramadan terakhir sebelum dia masuk Islam. Saya ingat Deddy Corbuzier itu syahadat di pondok saya tanggal 21 Juni 2019. Saat dia sebelum masuk Islam itu Bang, dia tanya sama saya konsep iman. Dan ini saya juga banyak dibully gara-gara pendapat saya ini. Padahal konteksnya adalah diskusi. Deddy tanya, pertanyaan ini berangkat dari bulan Ramadan, saya datang ke tempat dia mau podcast, saya bawa makanan, saya bawa masakan Padang. Saya dodok pintu kamar dia, kemudian dia katakan, lo bawa apa makanan lo? Bukankah kamu berpuasa? Loh, saya bilang, salahnya di mana kalau orang berpuasa membawakan makanan kepada orang yang tidak berpuasa? Sementara dia bilang, loh, teman-teman kamu yang lain itu sekarang ada rumah makan, minta ditutup, bahkan dengan teriak takbir dan lain sebagainya. Kok kamu sebaliknya? Maka kemudian dia tanya konsep iman. Lah, konsep iman inilah kemudian yang saya sampaikan kepada Deddy. Apa itu iman? Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, di situ disebutkan mahwal iman. Al-imanu huwa an na'taqida anallah subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuqsani. Yang namanya iman itu adalah meyakini bahwa Allah disifati dengan semua sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Artinya Allah itu sempurna dan nggak punya kekurangan. Di situ Deddy tanya, kalau Allah sempurna berarti Allah nggak perlu dibela dong. Saya mengatakan Allah nggak perlu dibela. Kenapa? Karena Allah kita kuat. Karena Allah itu qawi. Karena Allah itu aziz. Allah itu kuat. Allah itu super. Maka nggak perlu dibela. Lah kalimat saya yang mengatakan Allah nggak perlu dibela itu dipermasalahkan. Padahal konteksnya adalah muttasifun bijami'i sifatil kamali. Bahwa Tuhan itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan.
Saya menganalogikan, kalau seorang tersangka mencari pengacara, kenapa? Karena pengacara itu, tersangka itu lemah, maka membutuhkan pembelaan dari pengacara. Lah, saya mengatakan, kenapa saya tidak membela Allah? Karena bagi saya Allah itu maha kuat. Kok sok-sokan amat Allah membela saya bela, saya siapa? Ternyata dari bahasa itu Bang Karni, itu menjadikan hidayah bagi Deddy Corbuzier. Memang bahasa saya berbeda dengan si Ferdinand. Karena dia harus mengatakan Allahmu lemah. Kalau ya diksi yang saya pilih adalah Allah itu maha kuat, maka nggak perlu dibela. Akhirnya Deddy kurang ajar Deddy di mana? Kalau Islam gimana? Juga nggak perlu dibela, nggak perlu. Lah teman-teman saya FPI tersinggung gara-gara itu. Padahal konteksnya adalah diskusi. Kalau diskusi kan boleh berbeda pendapat, toh, Pak? Iya, justru itu kebebasan berpendapat. Iya. Jadi kalau kita lihat dua kasus terakhir tadi, ya antara Habib Bahar dan Ferdinand, menurut Gus Miftah gimana? Apa itu memang layak diadili? Persoalan layak tidak layak saya pikir kembali kepada subjektivitas penyidik ya Bang ya, atau hukum itu sendiri. Tapi saya mengatakan begini, saya itu merindukan zaman Gus Dur. Dulu zaman Gus Dur tuh orang guyon soal agama itu biasa gitu loh Pak. Iya. Bahkan Gus Dur sendiri seperti itu. Dan kelasnya Gus Dur waktu itu membuli dirinya sendiri. Contoh ketika dia tanya, Gus, kenapa sih Anda kalau membuka ceramah selalu mengucapkan Assalamualaikum? Apakah karena Anda Muslim yang taat? Oh enggak. Saya kalau membuka ceramah mengucapkan salam bukan karena saya Muslim yang taat. Tapi karena saya pengen tahu ada yang datang apa enggak. Akhir-akhir gitu. Kan asik gitu loh. Terus kemudian dengan teman-teman pendeta guyon biasa. Bang Karni, mohon izin, pondok saya itu di Jogja, lingkungannya 60% Katolik. Dan kita guyon tuh biasa. Di depan pondok saya ada kolam yang biasa semua masyarakat boleh mancing di situ. Teman saya pendeta telepon, Gus boleh nggak saya mancing di situ? Oh boleh, boleh. Begitu mau ke sana ngelewati sawah dia bilang, Gus kaki saya korengan nggak boleh kena air. Mbok tolong saya digendong, saya gendong. Begitu saya gendong pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Tapi kan asik gitu loh. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air, biur dia marah. Kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Saya merindukan masa-masa seperti itu. Hari ini apa-apa penistaan. Iya. Maka saya mengambil kalimat diksi penistaan bagi saya kok cukup berat itu. Tapi kembali kalau persoalan hukum yang dialami oleh Habib Bahar dan Ferdinand, saya pikir kembali kepada subjektivitas penyidik lah. Ya itu juga sayangnya juga bikin masyarakat juga terbelah. Yang pro ini dan yang pro sana, agak maki-maki, yang di sini juga agak maki-maki tersangka yang di sana. Ya. Tapi ya kita itu kok ya semakin lama semakin sensitif. Tapi di lain pihak juga semakin banyak kejadian yang nggak perlu gitu loh. Tiba-tiba ada orang berpakaian Muslim di Gunung Semeru nendang sesaji. Iya, menendang sesajen. Nah, ini Dan kan saya juga posting itu soalnya. postingnya apa? Saya posting, saya ingat ini. Saya lihat di Instagram saya posting tentang sesajen itu. Yang nonton 1,2 juta. 1,2 juta, yang komentar hampir 6.000. Hampir 6.000. Bahasa saya begini, Bang. Captionnya, desa mawa cara, negara mawa tata. Setiap daerah memiliki adat istiadat atau aturan yang berbeda. Aja kuminter mundak keblinger, aja cidra mundak cilaka. Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah, dan jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Saya tulis di situ, yang perlu dirubah itu otak dan cara pandangnya, bukan budayanya. Kenapa? Pernah nggak Anda berpikir yang melakukan itu adalah orang non-Islam atau orang Jawa yang memegang teguh adat istiadatnya? Atau mungkin juga orang Islam yang baru belajar? Maka pantaskah cara yang dilakukan seperti itu? Kalau dulu dakwah Wali Songo sekasar itu, mungkin Islam belum seperti hari ini di Nusantara. Itu benar sekali. Saya menentang, Pak. Ya, karena kalau kita pikir-pikir, Indonesia ini kan dulu seluruhnya Hindu atau Buddha. Hindu-Buddha. Lah kok bisa jadi Islam semua?
pulau-pulau di Indonesia ini. Itu kan luar biasa. Ya. Jadi yang saya tergelitik kalimatnya ini kan, yang nendang sesaji itu dia mengatakan apa? Ini nih yang mengundang murka Allah. Pertanyaan saya, sejak kapan kamu jadi wakilnya Allah? Sejak kapan? Jadi begini Bang, kita tuh gampang banget mengatakan orang itu musyrik. Contoh begini, orang Jawa dengan senjata keris yang dibawa. Orang Jawa itu Bang, zaman dulu, kalau dia keluar dari rumah membawa keris, dia merasa confident. Maka kalau ketinggalan keris di rumah, dia merasa nggak nyaman. Maka kemana-mana bawa keris. Kalau orang Kalimantan barangkali bawa mandau gitu dan sebagainya itulah. Apakah kemudian orang dengan gampangnya, oh kalau dia confident bawa keris berarti dia musyrik? Nanti dulu. Kalau orang dulu nggak bawa keris, keluar dari rumah nggak confident. Sekarang para suami sama Bang, keluar rumah ketinggalan HP, nggak confident. Wah ngeri. HP-nya ketinggalan bisa OTT sama istri. Makanya nggak nyaman juga dia keluar dari rumah kalau nggak bawa HP. Ada-ada saja. Apa seperti itu musyrik? Kan juga enggak. OTT KPK kalah sama OTT istri hari ini gimana? Ya, kalau HP tinggal itu bisa sakit jantung. Wah, bisa jantung mendadak. Nah, apalagi perempuan sekarang tuh kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat banget ya. Itu artinya apa? Cara pandangnya jangan seperti itulah. Dikit-dikit musuh. Ini juga bisa diprotes oleh para perempuan. Yang jelas perempuan ahli sejarah lah. Jadi sekali kita berbuat salah seumur hidup dia akan ingat banget. Baik, Gus. Iya, jadi ya itu juga dicari polisi sekarang. Iya. Orang yang menendang itu dianggap ya menghina kepercayaan lain lagi gitu loh. Yang jelas mungkin selain menghina itu ada, kan sekarang ada itu undang-undang keonaran itu loh. Iya, Membuat keonaran. Termasuk yang disangkakan kepada Ferdinand itu kan sebenarnya bukan penistaannya, tetapi keonarannya. Kalau saya baca itu, keonaran. Artinya memang perilaku yang menendang sesaji ini membuat onar bagi saya, membuat onar. Saya begini Bang, kenapa kalau Bang Kani lihat, saya kalau pengajian pasti pakai belangkon. Saya menggunakan belangkon itu sejarahnya sejak gempa bumi di Bantul tahun 2006. Karena saya punya prinsip dakwah saya adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Yang pengen saya sampaikan apa? Bahwa budaya dan agama itu bisa berjalan beriringan. Tapi orang kadang-kadang gagal paham membedakan mana budaya, mana agama. Contoh begini, perintah nutup aurat itu agama. Tapi cara menutup aurat itu budaya. Maka ketika perintah nutup aurat di Arab Saudi, orang Arab Saudi menutup menggunakan jubah. Pertanyaannya apakah Bang Karni harus menggunakan jubah? Apa enggak kebayang lucu Bang Karni pakai jubah kan? Maka tidak harus pakai jubah gitu loh. Yang penting auratnya tertutup. Wah, Karni Ilyas kesurupan apa itu pakai jubah? Songkok yang kita pakai itu kan bukan agama tapi budaya. Iya. Makanya namanya songkok nasional. Artinya orang non-Islam sekalipun itu boleh pakai songkok. Itulah alasan kenapa saya menggunakan belangkon. Saya menghargai budaya Jawa. Alhamdulillah kemarin belangkon saya dilelang untuk Muktamar NU laku 900 juta Bang. Luar biasa. Apalagi isi belangkonnya. Nah, sekarang saya kembali ke yang dari dulu orang ributkan. Apa sebenarnya alasan Gus Miftah itu memasuki tempat-tempat maksiat untuk berdakwah? Tujuan sesungguhnya itu apa? Saya melihat begini loh, Bang Karni. Saya nanti malam juga janjian sama anak klub malam ini. Ya, klub malam sudah mulai buka di Jakarta, janjian sama saya. Saya dulu juga pertama kali ketemu Bang Karni juga di kafe sama Harryman. Tapi ngobrol. Ada Pak Goris Mireh waktu itu. Iya, ngobrol di belakang Polda Metro. Opera Blank. Jadi sorry ya, kita aliran keluar malam. Jadi saya melihat begini, ada kerinduan anak-anak klub malam dan di lokalisasi itu untuk dekat dengan Tuhannya. Tetapi mereka tidak terfasilitasi dengan baik. Kalau kawan-kawan di luar klub malam, di luar lokalisasi, mereka mau mendapatkan pencerahan agama itu gampang Bang. Masuk ke pengajian, ke masjid, ke pesantren, dan lain sebagainya. Lah, anak-anak klub malam itu nggak ada. Padahal mereka merasakan kerinduan yang sama. Sementara mereka, kalau anak-anak PSK datang ke masjid, yang ada adalah caci maki. PSK ngapain lo ke masjid? Kalau orangnya tahu.
Kan loh orang gampang loh Bang. Nanti tahu anak LC, anak pemandu karaoke atau masjid loh. Ini tamuku kemarin bahaya. Nah, maka kemudian saya jemput bola. Saya jemput bola. Maka ketika wartawan bilang begini, apa sih fungsinya pengajian ke sana itu? Saya bilang, saya tidak pengen membuat mereka bertobat. Tobat apa enggak itu kan bukan urusan saya. Tapi hanya sekedar memfasilitasi supaya mereka juga kembali dekat dengan Tuhannya. Maka saya datang. Dan semua biaya yang terjadi akibat pengajian itu saya yang tanggung. Dari tahun 2000. Karena mereka juga butuh Tuhan, Bang. Contoh begini, orang baik itu egois. Egoisnya di mana? Saya pernah berjalan di klub malam di Jalan Magelang itu di Jogja bersama para rombongan ustadz. Begitu lihat mbak-mbak pemandu karaoke di depan kafe, mereka mengatakan apa? Malam-malam gini bermaksiat. Cacian bulian yang keluar dari para ustadz itu. Satu saat saya duduk dengan mbak-mbak, mau pengajian, nunggu yang lain hadir. Begitu lihat ada rombongan pengajian lewat, apa yang dikatakan mbak-mbak itu? Saya ngiri Gus sama mereka. Mereka datang pengajian, sementara malam hari ini saya bermaksiat. Jadi orang ahli maksiat melihat orang baik itu jatuhnya iri ingin, sementara orang yang dianggap baik itu mencaci orang yang berbuat maksiat. Maka disitulah kemudian saya mengatakan pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertaubat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Itu Bang, gara-gara nggak ada yang ngurusin mereka maka saya datang. Dan apa dampaknya kepada mereka? Oke, dampak. Sekarang begini. Ini kan cerita ngaji saya di klub malam sama di lokalisasi mau diangkat ke layar lebar. Mau dibikin film. Iya. Film banyak saya yang nawari produser, sutradara dan sebagainya. Wartawan banyak. Coba saya pengen tahu, apa sih manfaat pengajian di sini? Mereka saya ajak ke pengajian saya di lokalisasi Sarkem. Mbak bilang begini, saya mau ngomong, nggak usah Gus Miftah yang jawab. Saya yang jawab, Mbak PSK. Gus, saya mau cerita, kemarin saya terima tamu. Transaksi sebelum subuh. Dibayar, masuk kamar. Begitu masuk kamar adzan subuh, berkumandang. Saya bilang sama tamu, Om pending dulu ya. Kenapa Mbak? Adzan subuh ya. Hubungannya apa? Nggak enak saya jamaahnya Gus Miftah. Akhirnya pending. Begitu selesai adzan, tamunya gantian ngomong, Mbak saya bayar tapi nggak usah dilanjutkan. Kenapa Om? Saya juga jamaahnya Gus Miftah. Apa nggak keren Bang? Apa nggak keren? Ayo. Saya pengajian dari Bekasi pindah ke Cikarang malam hari. Jam 9 saya lewat Kalimalang. Di sepanjang Kalimalang itu banyak bedeng-bedeng. Mbak-mbak yang jualan itulah. Begitu kaca mobil saya buka, mereka teriak, Gus Miftah mampir. Saya berhenti Bang. Saya kebiasaan kemana-mana, saya bawa uang cash. Bawa uang cash. Saya datang ke sana, saya tanya, kalian itu semalam biasanya penghasilnya berapa? Ya kalau dapat tamu 200 ribu Gus. Yang datang sekarang berapa? Dihitung ada 100 PSK. Saya bilang, semuanya malam ini saya kasih uang, tapi habis ini tolong semuanya pulang. 100 orang Bang saya kasih 200 ribu semuanya. Malam ini tolong nggak ada transaksi pulang. Saya masuk mobil, Kiai yang jemput saya bilang, Gus, mubadir. Mubadir gimana Kiai? Malam ini berhenti, toh besok mereka kerja lagi. Saya marah sama Kiai ini. Kenapa? Dari mana Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat semalam, Anda katakan mubadir. Berhenti maksiat sedetik saja, itu luar biasa. Kenapa Anda mengatakan mubadir? Lah, cara pandang ini loh Bang, itu yang kita itu sering banget menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Itu persoalannya. Dan diksinya mubadir lagi. Itu kan saudara setan mubadir. Baik, tadi disinggung bahwa Gus Miftah itu siapa namanya? Deddy Kobuzer mengucapkan 2 kalimat syahadat di pondok pesantrennya Gus Miftah. Iya, di Ora Aji Jogja. Ora Aji ya? Iya. Apa? Ora Aji itu bahasa Inggrisnya barangkali not value. Ya sudah, kita ajinya apa sih? Value kita itu apa sih? Itu saya dengar udah banyak yang jadi mualaf di tangannya Gus Miftah. Dedi itu hanya satu dari sekian ratus bahkan ribu orang yang mualaf. Dan rata-rata ketika mereka saya tanya kenapa masuk Islam, mereka rata-rata jawabannya adalah karena melihat beragama saya yang happy dan menyenangkan. Saya dapat tamu dari Australia, namanya Antonio Sukodori. Dia seorang Katolik waktu itu.
Dia melihat saya dari Instagram dan YouTube, dia datang ke Indonesia hanya pengen sahadat dengan saya. Ketika saya tanya, why, kenapa kamu nggak masuk Islam di Australia saja? Jawaban dia sederhana, Bang Karni. Because your Islam is relax, enjoy, dan happy. Itu saja. Makanya kalau Bang Karni lihat YouTube saya, itu semuanya banyak guyon yang menyampaikan value, isinya dua, edukasi dan rekreasi. Kalau kita menyampaikan value hanya edukatif, nggak ada rekreatifnya, bosen Bang, boring. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu hanya rekreasi, nggak ada edukasinya, ya nggak ada bedanya dengan pelawak dong. Gitu. Makanya saya mau buat program TV, itu judulnya adalah dakwah receh. Dakwah receh. Dakwah receh. Jadi begini, kalau kamu basicnya seorang komedian, kamu boleh ngelucu, tapi harus ada value-nya. Tapi kalau kamu seorang ustadz, kamu boleh menyampaikan dakwah, tapi harus ada lucunya. Ya, saya buat asik saja itu. Lah kenapa sih? Al-Quran itu kan mengatakan la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan susah. Berarti orang susah itu hukumnya haram, Bang. Kalau hukumnya susah itu haram, orang bahagia hukumnya wajib. Maka kenapa dakwah saya buat menyenangkan. Saya tanya sama IJ, saya pernah tanya. Orang yang datang ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Coba kalian yang di sini. Orang datang ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Orang susah. Mencari senang. Makanya dunia malam disebut apa? Dunia hiburan malam. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka susah mencari kesenangan di klub malam? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka pengajian kita buat menyenangkan supaya tidak datang ke klub malam. Begitu, Pak. Bang Karni tahu, DJ Katy Butterfly dari Thailand. Itu kalau nge-DJ, mohon maaf, sorry itu saya ketika tahun 2000-an sekian itu hanya pakai tank top sama BH tok, Bang. Ketemu saya masuk Islam, Bang. Karena dia melihat cara Islam saya yang menyenangkan. Audur Linda dari Islandia, saya mau syuting TV, 10 menit ketemu saya tanya nggak punya agama. Dia seorang ateis. Saya tanya, kenapa kamu jadi ateis? Dia bilang, because God is nothing. Because religion is fiction, dia bilang. We are believe in science, not in God. Ketemu saya 10 menit, Bang. Saya sampaikan Islam yang menyenangkan. Masuk Islam sahadat, Bang. Luar biasa. Intinya ya menyenangkan saja. Makanya saya diundang Bang Karni ya dibuat happy-happy saja. Makanya mbak-mbak itu harus bahagia. Kalau nggak bahagia sini aku bahagiain. Iya. Dengan aja dia udah bahagia. Oh, udah bahagia ya. Apa? Jadi sejauh ini selain pesantren di Jogja ada lagi nggak tempat lain? Saya ini baru merintis Akademi Kebangsaan Gus Miftah. Gara-gara saya diundang di Eropa waktu itu, mereka tanya begini, bisa nggak metode dakwah ala Gus Miftah itu diduplikasi kepada yang lain? Saya pikir begini, Bang, yang mau ngaji di klub malam saya pikir tidak hanya saya. Tapi persoalannya adalah apakah mbak-mbak itu bisa menerima? Kenapa kemudian mereka bisa menerima saya? Bukan kok saya berarti mengkaburkan hadis atau ayat. Tetapi saya menggunakan diksi kalimat yang pas. Contoh begini. Saya sholat ngimami anak-anak mabuk. Dikritik sama para kiai. Kamu itu goblok. Kenapa, Kiai? Orang mabuk itu kan sholatnya nggak diterima oleh Allah 40 hari. Kenapa kamu ajak sholat? Kalimat ini, hadis ini didengar sama anak-anak klub malam. Bener nggak, Gus? Ada hadis yang mengatakan orang mabuk sholatnya nggak diterima 40 hari. Bener. Terus bagaimana dengan kami? Jawaban saya apa? Nggak ada masalah. Itu adalah hadisnya orang normal. Sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Maka sholatlah walaupun nggak diterima sama Allah. Diterima apa nggak itu kan urusan Allah. Bukan urusan netizen. Jadi saya asik, Bang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harusnya kan amin. Mereka enggak, Bang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya mabuk gimana? Nah, ya sudah, sholat. Diterima apa enggak bukan urusan saya, Pak. Jadi pemilihan diksi kalimat yang tepat. Makanya kenapa hari ini saya banyak, kalau pemirsa itu lihat, saya banyak menerjemahkan hadis dan ayat dalam bentuk quote, Bang. Saya ini besok dapat rekor muri dalam 2 hal. Yang pertama, belangkon saya laku 900 juta. Yang kedua, saya dapat rekor muri dianggap selebritis yang paling banyak gambarnya di bokong truk, Bang. Di bokong truk. Nanti teman-teman dicari, tampilkan di situ. Saya ada 100 lebih gambar truk yang ada gambar saya. Ternyata yang dilihat tidak hanya gambarnya, tetapi quote-nya. Contoh kalau berbicara masalah pendosa, saya bilang, jangan pernah menghina para pendosa, seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa.
Iya, iya. Ngomong soal pandemi saya bilang, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan musibahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Ayo, kamu apa jomblo? Saya juga punya banyak jomblo. Nah, itu kan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ar-Rum ayat 21. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Jadi dibagian enjoy itu loh Bang. Dakwah saya gitu-gitu aja. Lah ini akan saya berwujudkan dalam bentuk Akademi Kebangsaan Gus Miftah. Belajar agama dan belajar wawasan kebangsaan dengan cara yang happy dan menyenangkan. Di mana nanti? Rencana ini mau kita buat sementara di Jogja. Saya pengen Menteri Pendidikan atau Kementerian Pendidikan memberikan sertifikasi kepada lembaga yang saya buat. Entah itu semacam D1 atau apa. Kan sekarang Kementerian Agama itu lagi menerbitkan itu, Bang Karni. Apa namanya? Dai yang bersertifikasi. Lah, mungkin bisa kolaborasi di situ. Ya, ya, Bagaimana kemudian memahamkan para dai ini tidak hanya paham soal agama, tapi juga soal wawasan kebangsaan yang baik dan benar. Gus Miftah tertarik nggak ke politik? Saya kemarin dapat 2 tawaran dari 2 partai politik untuk menjadi ketua umum. Partai baru dong kalau gitu. Bukan, udah partai yang sudah pernah ada tapi tidak masuk PT. Oh, Tidak masuk PT. terus? Alhamdulillah sampai hari ini baru saya tolak. Waktu itu dia mengatakan, Gus, Bu ini jadi ketua umum. Saya bilang, mungkin passion saya belum di situ. Bu, kalau sekedar jadi ketua partai politik saya nggak mau lah. Tapi kalau calon presiden ya mungkin lah. Walaupun Bang Karni nanti akan saya kasih video, saya di Jawa Timur di lokalisasi Doli itu saya dapat julukan Presiden Para Pendosa. Nah, warga saya siapa? Termasuk IJ, kameramen, macam-macam. Itu para pendosa semua. Presiden Republik Doli. Kalau beliau kan Presiden Karni Ilyas Club, begitu kan? Saya Presiden Para Pendosa. Presiden Para Pendosa. Baik, Gus, terima kasih banyak kuliahnya. Saya terima kasih, Bang. Kuliahnya terlelucon. Lelucon saja, dianggap happy-happy saja gitu. Ya jelas tadi kalau tadi ngomong soal presiden, ya saya punya prinsip lah. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Kita nggak pernah tahu kan kira-kira ini guyon seperti ini. Karena masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Nggak ada yang tahu. Ya sekali-kali acaranya Bang Karni dibuat cair lah. Jangan serius mulu. Jangan serius mulu. Cepat tua loh Bang. Baik pemirsa, itu ngobrolan kami sore ini dengan Gus Miftah. Kalau saya bilang tadi apa dakwah, ya ada dakwahnya. Saya bilang apa komedi, ada komedinya juga, lengkap. Makanya memang layak jadi presiden Para pendosa. Kita ketemu Karni Ilyas Club yang akan datang.